Halo guys, Obay di sini dan di video kali ini gua akan menceritakan sebuah film yang berjudul Anaconda. Bagi kalian yang menemukan video ini, dukung gua dengan cara subrek, like, dan dislike kalau tidak suka. Oke, gak perlu lama-lama, kita langsung ke pembahasannya. Burang-burang dahar berkat, berangkat. Diawali dari kisah sekelompok ilmuwan yang sedang meneliti bunga anggrek yang langka, yang cenah bisa memberikan keabadian bagi kehidupan manusia, dan ilmuwan tersebut bersama batur-baturnya memutuskan untuk mengambilnya langsung, yang cenah bunga itu terletak di hutan Kalimantan, Indonesia. Sebelum mereka berangkat ke tempat tujuan, mereka mencari seseorang, sebut saja namanya John. Nah, ini dia pebangusnya. John inilah yang akan mengantarkan mereka ke tempat bunga tersebut. Singkat waktu, mereka pun pergi bebarengan menggunakan kapal cai. Di tengah perjalanan, mereka melihat peta untuk mencari jalur yang akan mereka lalui. Di dalam kapal, sebut saja namanya si Awewe, merasa mules dan berniat untuk nyaduk. Lalu tiba-tiba, si Awewe pun kaget campur sieun setelah melihat makhluk aneh. Sontak dia ketakutan sambil gagi-brigan, dan ternyata hewan tersebut hanyalah monyet sahabatnya si John. Si John pun menjelaskan bahwa ini teh ingwan aing. Singkat waktu, mereka pun sedang menikmati badogen sambil diganggu oleh si monyet. Si monyet pun diusir keluar, lalu tiba-tiba si monyet menjerit karena melihat sosok hewan berukuran besar yang nyalontot ke daratan. Kembali ke si awewe yang sibuk bel-belan sampai dia kejebur ke dalam sungai karena tahu si awewe dalam bahaya. Si John pun nyemplung dan berkelahi dengan buaya darat yang ngakunya jomblo tapi banyak pacarnya. Di tengah perjalanan, mereka melihat ada lorah yang akan menerjunkan kapal mereka, dan mereka pun tidak bisa menghindarinya. Dan pada akhirnya, kapal mereka pun terjun dan menghancurkan semuanya, termasuk timbel yang mereka bawa. Menyadari bahwa mereka dalam bahaya, si John pun ngebel, sebut saja namanya Bapak Gede, untuk meminta bantuan yang tengah berada di tempat tersebut. Tapi si bapak tidak bisa membantunya. Si John pun mematikan telepon tersebut. Mereka pun memutuskan untuk berjalan kaki, sedangkan si bapak sedang diintai bahaya. Ketika mereka menyeberangi air, si monyet melihat ada bahaya di dalam air. Si Cole pun merasakan ada yang nyalontot melintasi sukunya. Di saat itu juga salah satu teman mereka menghilang, mungkin ditarik keke. Lalu tiba-tiba teman mereka muncul dari dalam air dengan keadaan terluka, dan ternyata teman mereka jadi santapan orai. Melihat kejadian tersebut membuat mereka ketakutan. Sesampainya di darat, mereka cacahan bareng. Si John pun menceritakan bahwa bulan ini adalah bulannya perkawinan ular. Mendengar cerita si John sontak membuat mereka ngehulang. Singkat waktu, mereka pun melanjutkan perjalanan dengan asruk-asrukan di tempat yang garung. Di tengah perjalanan, sebut saja Sam menghentikan langkah Cole dan memberitahu bahwa ada hewan aneh yang menempel di pundaknya. Si John pun membantu melepaskan dengan cara membakarnya. Sam pun memeriksa kakinya karena merasa gatal dan kakinya pun merah-merah seperti cileng-cangen. Ketika Sam mau memakai sepatunya, salah satu temannya menghentikan dan menggibrigan sepatu tersebut. Ternyata di dalamnya ada laba-laba beracun yang cenah bisa melumpuhkan manusia. Salah satu teman mereka, sebut saja Jack, menangkapnya dan dimasukkan ke dalam toples. Di tempat lain, si bapak yang sendirian berusaha kabur dari santapan ular yang sedang ngelih. Tetapi ketika mau kabur, kapal si bapak nabrak dan meledak, dan kobaran apinya terlihat oleh si John dan teman-temannya. Lalu mereka pun mencarinya, sungguh menyedihkan. Harapan mereka satu-satunya telah hancur. Mereka pun mencari puing-puing yang masih berharga dari kapal tersebut. Singkat waktu, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Lalu tiba-tiba mereka menemukan bugang manusia yang telah membusuk. Mereka menyimpulkan bahwa mayat tersebut adalah penghuni asli di hutan itu. Mereka pun bergegas mencari perkampungannya. Sesampainya di sana, mereka kaget melihat perkampungan tersebut telah hancur. Dan akhirnya, mereka memanfaatkan sisa puing untuk membuat perahu rakit yang akan digunakan untuk pulang.
Tetapi salah satu teman mereka yang pihewaun menolak untuk pulang dan akan melanjutkan mencari bunga itu. Mereka pun sempat adu mulut dan berdebat. Di tempat lain, si John sedang cacahan menenangkan hati si awewe. Sedang asik mengobrol, tiba-tiba ada galedek yang membubarkan ngobrol mereka. Kembali lagi ke si Jack yang jengkel pada Sam menggigitkan laba-laba beracun kepada Sam. Sontak Sam pun lumpuh dan tidak bisa bergerak dan berbicara. Setelah itu, si Awe menghampiri Sam dan melihat ada bekas seridan di lengannya. Lalu Sam melihat ada ular besar di atas si Awewe. Sam mengisyaratkan bahwa ada ular dan menyuruh si Awewe untuk pergi. Setelah dia pergi, Sam pun dihampiri ular tersebut dan ditelan olehnya. Mendengar ada yang aneh pada Sam, si Awewe dan yang lainnya menghampiri. Sontak mereka kaget karena Sam sudah ditelan oleh ular raksasa. Singkat waktu, ketika mereka ingin pergi, mereka ngahuleng karena perahu rakitan mereka telah dibawa kabur si Jack untuk mengambil bunga langka itu. Mereka pun memutuskan untuk menyusul si Jack lewat jalan pintas untuk mengambil perahu itu. Di tempat lain, si Jack sedang menuju ke tempat bunga menggunakan perahu hasil curian. Mereka pun menyusul si Jack. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mereka lobos ke gua yang berair dan mereka berpisah satu sama lainnya. Si Cole yang merasa berpisah mencoba mencari teman-temannya. Di tengah perjalanan, Cole pun kaget karena ada tengkorak manusia. Cole pun amuk-amukan tepuguh dan akhirnya Cole bertemu salah satu temannya dan mereka berjalan mencari jalan keluar. Tapi tiba-tiba salah satu dari mereka terjun ke dalam air dan berusaha mencari jalan keluar. Lalu tiba-tiba ular raksasa memangsanya. Si John yang mendengar teriakan Cole langsung menghampiri, tetapi hanya darah yang keluar di dalam air yang dia temukan. Singkat waktu, mereka sudah menemukan jalan keluar dengan cara merangkak. Ketika si Cole hendak keluar, kakinya tersangkut oleh regang garing. Ketika Cole berhasil keluar, tiba-tiba hulu ular pun nongol. Melihat hal itu, si Awewe langsung memanggalnya dengan bedog yang dia bawa. Cole pun bergembira atas keberanian temannya tersebut. Tapi tiba-tiba, sungguh sakit. Cole dicaplok orai dari belakang dan membawanya kabur. Temannya pun menemukan Cole yang sedang dililit. Ketika mau dicaplok, John melemparkan pisaunya dan berhasil membunuh ular itu. Cole pun ragak gabrus aja dan pingsan. Setelah dikasih napas buatan, Cole pun tersadar kembali. Di tempat lain, si Jack sudah sampai ke tempat bunga langka itu. Sedangkan si Cole dan teman-temannya hendak kabur membawa perahu rakit. Tapi tiba-tiba Jack datang menghampiri dan menodongkan pistol ke arah mereka. Ketika John ingin mengambil pisaunya, tiba-tiba Jack membedil si John. Jedor aja, si John pun terluka. Mereka pun dibawa ke tempat bunga itu dan memaksa si Awewe untuk mengambilnya dengan jaminan nyawa teman-temannya. Si Awewe pun nurut dan mengambil bunga tersebut. Dan ketika si Awewe mau kembali, tiba-tiba jembatan kayunya sedikit-sedikit mau roboh. Si Awewe pun ingin menjatuhkan bunga ke bawah, tapi si Jack membedil kembali teman-temannya. Jedor aja, si Awewe pun melemparkan bunga itu ke arah Jack. Tapi sayang, bunga itu tidak sampai dan nyangsang di tebing jurang. Ketika si Jack mengambil bunga di tebing, lalu laba-laba yang dia bawa menyengat lengannya dan dia pun terjatuh ke kolam ibu konda yang sedang berkembang biak dan menjadi santapannya. Di sisi lain, si Awewe sedang berusaha naik dibantu teman-temannya, tetapi ular mengikutinya dari bawah. Si Awewe pun berhasil naik. Ketika si ular ingin memakan mereka, salah satu dari mereka memberikan kokang yang berisi bensin. Di saat bersamaan, Cole menembak ular tersebut dan jatuh ke jurang dan akhirnya meledak. Dengan ledakan itu membuat ibu konda mati. Mereka pun selamat dan memutuskan untuk pulang. Terima kasih sudah menonton cerita amburadul dari gua. Jangan lupa dukung gua biar lebih semangat. Hatur nuhun, curug deui kopina. Salam ti budak Sunda.